Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 510 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang merdeka adalah orang yang tahu dan sadar, bahkan mengalami ketidakterikatan yang membelenggunya dalam bentuk perbudakan. Orang yang merdeka diajak kembali untuk menghargai kemerdekaan itu. Kalau Indonesia adalah orang yang merdeka, kemerdekaan itu dikaruniakan oleh Tuhan untuk kita lepas dari perbudakan yang waktu itu adalah penjajahan dari bangsa lain. Jika hari ini kembali diingatkan kata kemerdekaan adalah sesuatu yang bernilai tinggi, karena itu perlakukanlah hidupmu dan pergumulanmu bukan lagi sebagai orang yang tidak merdeka. Mungkin banyak pergumulan kita, banyak tantangan hidup, baik itu dalam mengangkat harkat dan derajat. Di sisi lain malah merendahkan dan memperalat orang lain dan juga diri, dan terbelenggu dalam keterpenjaraan. Menghargai kemerdekaan adalah karunia dari Tuhan, dengan bersyukur bahwa apapun perjuanganmu, apapun kebaikan Tuhan yang telah kita terima, sekecil apapun itu,
Jadikanlah itu menjadi dasar untuk selalu merawat kemerdekaan dengan menjadi bagian orang yang bersahabat. Kita dipanggil untuk melihat karya Kristus di dalam diri kita dan memaknai Allah telah merampungkan tugas besarnya di kayu salib, dan tugas kitalah untuk merawat penebusan akan kemerdekaan itu dengan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekelilingmu. Membawa dampak positif artinya tidak menghancurkan dan tidak menyengsarakan orang lain. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, tidak menyalahgunakan kemerdekaan adalah cara yang baik, di mana kemerdekaan karena Kristus telah melahirkan kita sebagai manusia baru yang hidup dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghargai panggilan Tuhan, baik dalam hukum Tuhan dan peraturan-peraturan di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam gereja, masyarakat, dan mungkin keluarga. Dalam setiap situasi dan kondisi kita dipanggil untuk mencari kehendak Tuhan. Hidup merdeka di dalam Tuhan. Artinya bukan dengan semena-mena atau dengan kebebasan yang sepuas-puasnya, yang mengatasnamakan keinginan pribadi ataupun kelompok, atau mengumbar nafsu menjadi kebutuhan, yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain, secara khusus bagi orang-orang percaya. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang mau mendengarkan keluh kesah orang lain dan terlibat dalam solusi, baik dalam doa maupun dalam tindakan. Seorang hamba Tuhan selalu dapat memancarkan hati Tuhan dengan lancar tanpa hambatan, membantu orang, membantu sekelilingmu dan gereja Tuhan untuk merasakan kemerdekaan berpikir dan memutuskan atas dasar kasih Kristus. Jika hari ini kembali saya mengundangmu, mari rawat kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan yang Tuhan telah persiapkan untuk masa depan yang penuh harapan dan kesempurnaan cinta Tuhan dalam hidup kita. Selamat berjuang dalam kemerdekaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menjadi orang yang merdeka, keluar dari belenggu iblis. Kami terbuka untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Di tengah ketidaktahuan, keterbatasan kami mohon ampunan Tuhan jika kemerdekaan kami ternyata menjadi belenggu keterpenjaraan orang lain. Ajarlah kami Tuhan untuk memaknai dengan lebih dalam dan dekat bahwa cinta Tuhan adalah cinta yang memerdekakan untuk mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Dan Tuhan memberkati hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.